Baik Mas Wira. Jadi untuk di NTB secara umum puncak musim hujan adalah bulan Januari dan Februari. Tapi biasanya yang paling tinggi adalah di bulan Januari. Nah, seperti yang tadi sempat dipaparkan oleh Mas Anas bahwa untuk Januari sendiri curah hujan paling tinggi adalah 425. Sementara untuk perakiraan di bulan Februari sudah mulai menurun. Ya, jadi untuk puncaknya adalah di bulan Januari. Tapi untuk kemungkinan di bulan Februari pasti ada. Seperti itu Mas Wira. Apakah ada kemungkinan masih akan terjadi hujan selain di bulan Februari ini? Gitu. Ya, untuk posisi sekarang memang di mana kondisi suhu muka laut. Jadi tadi kan sempat disinggung bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi curah hujan di Indonesia adalah suhu muka laut. Jadi kalau untuk saat-saat ini hingga beberapa bulan ke depan, sekitarlah 1 atau 2 bulan ke depan, suhu muka laut masih diperkirakan lebih hangat dibanding rata-ratanya. Nah, dimana kalau suhu hangat dibanding rata-ratanya, otomatis dia akan banyak memproduksi uap air yang akan menghasilkan awan-awan konvektif, sehingga peluang untuk hujan itu masih ada. Ya, walaupun kemungkinan nanti diprediksi akan normal hingga bawah normal. Tapi dari analisa atau dari yang dilihat dari BMKG sendiri, apakah ada kemungkinan di daerah kita ini akan terjadi hujan seperti di daerah lain yang curah hujannya cukup tinggi sehingga mengakibatkan banjir? Apakah kemungkinan akan terjadi di daerah kita? Ya, untuk saat ini memang dari observasi untuk di daerah Samudra Hindia memang suhu lebih hangat dibanding rata-ratanya, dan ada beberapa titik-titik tekanan rendah. Ya, jadi biasanya kalau tekanan rendah itu akan memicu angin. Jadi angin itu akan bergerak ke arah tekanan tersebut, dan kebetulan memang tekanan tersebut berdekatan dengan posisi kita di NTB. Jadi kalau misalnya biasanya kita kenal dengan istilahnya bibit siklon tropis atau siklon tropis itu sendiri. Jadi kalau misalnya siklon tropis itu terbentuk, otomatis daerah yang paling dekat akan berpengaruh. Biasanya akan disertai akan muncul hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai oleh angin kencang. Nah, sekarang untuk pantauan yang sekarang memang terdapat beberapa titik tekanan rendah yang berpotensi untuk tropical cyclone. Itu Mas. Menarik sekali. Ya. Dan ada yang menjadi bahan pertanyaan masyarakat ketika di masing-masing daerah ini kenapa hujannya beda-beda, di Gerung dengan Mataram atau dengan Lombok Timur dengan Praia beda, apa sebenarnya? Tapi jangan dijawab sekarang, karena pemirsa kami akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Dunia Kadar. Kita perbaiki juga, berprestasi kreatif berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan yang terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak harapannya lebih tinggi. Sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya, pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama.
Dan saya harap sebenarnya informasi ini tidak hanya eksklusif diketahui oleh kami-kami saja, tapi dapat disebarluaskan kepada orang-orang yang tanda kutip masih hijau dalam dunia tambang. Harapan saya untuk program kedepannya bootcamp ini terus berjalan dan bisa mengundang banyak lagi orang-orang di luar sana yang pastinya banyak berkomen negatif dan mereka tidak tahu apapun tentang tambang itu sendiri. TV dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Bincang Hangat dengan tema kita pada malam hari ini adalah metode perakiraan musim dan kearifan lokal atau warga Sasak di Nusa Tenggara Barat. Masih dengan dua orang narasumber. Menyambung pertanyaan tadi, Pak Iis, apa yang membuat beda masing-masing kabupaten ini curah hujannya kok beda? Misalnya di Mataram sering hujan, di Lombok Timur kadang jarang. Ya, jadi secara umum kita biasanya selalu memperhatikan lokal, jadi sifat lokal dari masing-masing daerah ya. Jadi untuk di Lombok sendiri misalnya kan, kita banyak ada perbukitan, ada tanah yang lapang, gitu ya. Jadi itu sangat pengaruh sekali. Ya, jadi hujan itu terbentuk karena proses konvektif, di mana uap air terangkat ke atas hingga membentuk awan. Nah, di Lombok sendiri karena banyaknya topografi yang bermacam-macam, artinya topografi itu kita ketemu gunung ya. Nah, jadi biasanya awan-awan tersebut karena terbentuk karena berupa awan orografi yang dari lereng gunung. Nah, akhirnya terbentuklah awan cumulus nimbus yang menyebabkan hujan. Nah, beberapa saat yang lalu kita pernah di televisi nasional kan dikenalkan dengan istilah awan cumulus nimbus ya Mas ya. Karena waktu itu ada peristiwa Air Asia itu kan. Nah, awan cumulus nimbus adalah awan yang menyebabkan hujan, di mana awan ini selain hujan juga menyebabkan petir dan angin kencang. Nah, untuk di daratan angin cumulus nimbus itu biasanya kecil Mas, jadi diameternya sekitar 1 km. Ya, 1 km ya. Jadi kalau misalnya suatu daratan di atasnya ada awan cumulus nimbus, berarti dia akan kena hujan. Tapi sementara di luar area 1 km itu tidak kena hujan Pak, karena memang biasanya yang di bawah cumulus nimbus itu yang kena hujan. Jadi bisa jadi misalnya di Gerung ya, di Gerung awan cumulus nimbus di Kediri. Jadi Kediri hujan, Gerung tidak hujan karena awannya ada di atas Kediri seperti itu. Ya, jadi diameternya tidak besar. Tidak begitu besar. Nah, sekitar 1 km Mas. Tapi tingginya tinggi sekali, hampir 10 km. Ya, seperti itu. Baik. Saya ke Pak Ismail Yasin. Bapak sebagai peneliti di daerah kita ini, apakah sudah ada penelitian mengenai tipe-tipe hujan khususnya untuk di daerah kita di Nusa Tenggara Barat? Nah, jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa saya telah terlibat dalam penelitian iklim ini, terutama iklim musim ini sejak tahun 2000. Nah, mulai dengan mempelajari El Nino dan La Nina. Kemudian pada tahun 2008 mulai mendalami tentang kearifan lokal. Jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi yang mungkin hubungannya dengan tipe-tipe hujan dan bagaimana daerah-daerah masing-masing memperoleh hujan yang berbeda-beda, itu tadi sudah dijawab juga. Bisa mungkin sebagai tambahan bahwa memang daerah di Lombok ini saja dia mendapat sumber hujan yang berbeda-beda. Misalnya sebelah bagian barat ini dia dapat angin malah dari laut ya, terus bagian tengahnya lagi dari Gunung Punikan. Dia harus ada gunung yang lebih tinggi atau tidak terlalu tinggi, sekitar 300 meter untuk terjadi pendinginan di sana, kemudian hujannya akan turun di sebelah. Kemudian di sebelah timurnya lagi
Kan daerah yang lebih kering itu di sekitar wilayah-wilayah Lombok Tengah bagian tenggara kan, itu mendapat hujan dari bayangan hujan yang datang dari yang lolos dari Gunung Rinjani yang bagian tinggi itu, sehingga wajar terjadi perbedaan hujan di setiap tempat di tempat kita ini. Nah, kalau dikaitkan dengan mungkin bisa lanjutkan dengan bagaimana sistem kearifan lokal itu mengklasifikasikan hujan ya. Jadi kalau tadi Pak Anas mengatakan ada 4 faktor pengendali hujan atau pengendali musim, maka menurut sistem lokal, menurut kearifan lokal itu dia memasukkan satu lagi, yaitu letak matahari dan bulan. Letak matahari. Ya, jadi letak matahari ini nanti akan kembali ke suhu juga sebenarnya. Tapi bagaimana bulan itu bisa mengendalikan hujan? Itu yang menjadi inti daripada sebenarnya mengapa setiap musim itu berbeda-beda sifat hujan itu, karena selalu berubah posisi matahari dan bulan ini, selalu berbeda-beda tempatnya. Nah, sehingga di dalam sistem kearifan lokal Sasak itu dia mengenal 3 sifat hujan untuk satu musim itu. Ada yang disebut tahun basah, ada yang disebut tahun sedang dan tahun kering ya. Sebagai contoh sekarang termasuk adalah tahun kering untuk tahun mulai dari Mei kemarin sampai sekarang, sampai bulan Februari sekarang ini, karakter hujan itu relatif kering. Tidak pernah terjadi ombak hujan yang terlalu besar ya. Ya ada hujan sebentar hilang. Itu yang karakter hujan tahun kering ya. Nah, kemudian tadi dikatakan mengenai apa yang akan terjadi selama musim kemarau. Orang atau sistem kearifan lokal juga bisa memprediksi kalau ini tahun kering, tahun sekarang adalah tahun kering, hujannya agak kurang kurang bagus ya, tidak pernah ombak, tidak pernah hujan lebat ya, maka mulai dari bulan Maret nanti akan hujan besar, bulan Mei akan ada hujan yang cukup besar, kemudian diikuti sampai kita akan mendapat hujan pada bulan Juli. Tetapi tadi dikatakan ada gangguan El Nino. Nah, gangguan El Nino ini kalau betul-betul terjadi, kita tidak bisa prediksi apakah El Nino akan terus sampai bulan Juli mendatang. Kita itu menurut prediksi itu diprediksi akan berlanjut. Oleh karena itu bisa saja efek dari sistem Warige ini berkurang. Jadi istilahnya kemudian kembali menjadi netral ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kurang. Tapi kalau netral saja El Nino ini, maka akan terjadi banyak hujan pada musim kemarau ini. Apa sebabnya? Karena kalau model Warige dikatakan tadi model bulan ya, artinya ada pengaruh bulan. Kalau hujan itu akan terjadi menurut sistem kearifan lokal itu apabila matahari itu berseberangan letaknya dengan letak bulan. Misalnya bila mana matahari itu berada di selatan, ya di selatan, sekarang agak mulai ke utara, tapi bulan Desember kemarin di selatan dia, ya, maka hujan itu akan terjadi yang potensi sangat besar terjadi bila bulan itu berada di utara. Maka terjadilah adanya namanya hari hujan, hari jeda hujan seperti disebut tadi. Ya, sebelum melanjutkan, mungkin masyarakat ingin tahu sebenarnya Warige ini sebenarnya apa? Atau metode seperti apa sebenarnya? Warige itu sebenarnya secara luas itu adalah mungkin bahasa Jawanya itu primbon. Tetapi secara bisa Pranata Mangsa. Pranata Mangsa ini yang khusus untuk iklim. Kemudian Kertamasa kalau orang Hindu mengatakan.
Nah, kalau kita itu warige ini menyangkut juga untuk perhitungan sifat musim. Sifat musim. Jadi sifat musim apakah akan terjadi banyak hujan di suatu tahun atau sedikit hujan. Itu sudah dimasukkan dalam kategori warige. Sejak kapan masyarakat menggunakan sistem warige ini? Nah, itu nenek moyang kita lah, artinya dari dulu gitu. Apa namanya, itu dimiliki oleh ketua-ketua adat. Jadi orang yang dulunya warige ini adalah suatu perhitungan yang kelihatannya sangat sulit, sehingga hanya dikatakan ilmu rahasia, ya, hanya dipahami oleh orang-orang yang bisa membaca tulis, terutama dari bahasa Jawa, Kejawen itu ya. Nah, itu asal usul catatan-catatan warige itu masih ditulis dalam bahasa Kejawen. Kemudian suku Sembawa juga, kemudian Bima juga sebenarnya mempunyai sistem warige yang sama, tetapi dia ditulis dalam bahasa Arab. Ditulis pakai huruf Arab, tapi bahasanya Melayu. Bahasa Bima. Bima. Ya. Jadi saya sudah meneliti juga sampai di sana, tetapi sistemnya sama. Dikatakan di mana pada sistem warige ini yang menjadi kunci itu adalah bulan 6 itu. Bulan 6 Sasak itu jatuh pada bulan Oktober. Ya. Itulah hari tumbuk yang dikatakan di hari tumbuk ini dulu adalah harus menggunakan beberapa sistem kalender dulunya. Tapi sekarang kita gunakan kalender dinding. Pokoknya matahari itu akan berada di atas Pulau Lombok ini tanggal 15 Oktober. Pak Ismail, apakah memungkinkan ke depannya ada nanti satu kalender yang berpatokan di warige ini gitu? Kita sudah buat. Sudah ada. Kita sudah rancang, tapi tidak yang kita ambil sekarang adalah hari-hari pokok yang mempunyai makna pertanian dan apa namanya kehidupan masyarakat. Kita sudah tandai tanggal-tanggal itu, apa namanya, tanggal yang penting warige itu adalah pada warige itu adalah tanggal 15 Oktober itu sebagai hari tumbuk. Nah, ini hari tumbuk ini dilihat posisi bulan pada saat itu. Kalau tanggal 15 Oktober itu misalnya bulan kecil, artinya bulan sabit ya, bakalan kita akan mendapat hujan mulai bulan November, kemudian banyak ombaknya, banyak hujan lebatnya. Bulan Desember ini sudah banyak, kemudian Februari puncak, nyale bagus, tetapi setelah itu berangsur-angsur berkurang. Bulan Mei sudah sangat kecil hujan. Baik, saya ke Pak Iyes dulu. Pak Iyes, secara BMKG melakukan secara kajian secara modern. Bagaimana menghubungkan dengan kearifan lokal atau dengan warige ini? Jadi kalau kita perhatiin seperti hal yang tadi dijelaskan oleh Pak Ismail bahwa warige itu menggunakan matahari dan bulan ya. Tapi kalau secara ilmiah BMKG itu menggunakan sistem matahari, di mana kita menganggap matahari adalah sebagai sumber energi utama di bumi. Ya, otomatis sumber energinya adalah panas. Ya, jadi kalau misalnya dalam pelajaran fisika, biasanya kalau suhu yang suatu tempat atau suatu benda terkena panas terus-menerus, otomatis dia ikut hangat. Ya, dan hangat ini biasanya tekanan udaranya akan lebih kecil. Ya. Tempat yang terkena suhu udara energi matahari terus-menerus, tekanan rendah. Sementara kita tahu bahwa angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan tinggi itu biasanya suhunya rendah sekali. Ya, jadi angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah sehingga menimbulkan angin. Nah, angin ini ketika melewati permukaan laut atau samudra yang hangat, ya, di mana hangat itu akan membawa uap air. Angin itu akan membawa uap air. Nah, uap air inilah yang akan membuat hujan. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi kita menggunakan matahari, sementara untuk warige menggunakan matahari dan bulan. Ya. Tapi sebenarnya hampir sama, bisa dikatakan begitu ya? Ya, hampir sama. Ya, jadi kan seperti tadi kan untuk 4 faktor yang mempengaruhi cuaca kan El Nino dan La Nina. Itu karena apa? Itu karena menghangatnya suhu muka laut, menghangatnya karena matahari. Ya. Yang kedua
suhu muka laut juga untuk perairan Indonesia, juga karena matahari. Nah, untuk angin baratan, angin timuran, tadi kan karena tekanan rendah, tekanan tinggi, hingga angin bergerak. Nah, untuk yang di Polmo sendiri hampir sama dengan El Nino dan La Nina. Kalau El Nino dan La Nina kan Samudra Pasifik, sementara kalau untuk di Polmo itu berada di sebelah barat Indonesia, tempatnya di daerah dekat India sana, Mas. Iya. Apakah di BMKG ini memang ada satu kajian atau satu mempertimbangkan dari prediksi dari warige atau kearifan lokal ini? Untuk ini kita tidak menggunakan kearifan lokal, tapi kita menggunakan unsur lokal yang sangat mempengaruhi. Jadi seperti tadi sempat disinggung oleh Mas Wira, kenapa di sini hujan, kenapa di sebelah tidak hujan, itu karena pengaruh lokal. Jadi sifat lokal dari daerah itu masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Nah, kita pelajari itu. Jadi kita biasanya lihat dari pola iklimnya. Jadi kalau misalnya di Kediri, misalnya, itu dia hujannya itu setiap sore, tapi sementara di Gerung hujannya setiap siang. Nah, jadi kita akan tahu bahwa ternyata untuk lokalnya di daerah Kediri hujannya akan sore, sementara di Gerung adalah siang. Itu seperti itu contohnya. Jadi kita melihat pengaruh lokalnya, bukan dari kearifan lokal ya, pengaruh lokal, tepatnya. Masyarakat saat ini sedang dihebohkan dengan banjir yang ada di Jakarta, dengan ada genangan yang cukup tinggi. Apakah di daerah kita di Mataram atau di NTB ini akan memungkinkan akan terjadi banjir seperti itu? Ya, jadi kita berbicara tentang potensi, Mas ya. Namanya potensi itu pasti ada, karena memang banjir ini disebabkan oleh hujan yang dengan intensitas yang sedang hingga lebat. Ya, jadi kalau misalnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama beberapa waktu, tentunya akan menyebabkan aliran air yang mengalir yang banyak gitu kan. Sementara kan kita mungkin kayak misalnya posisi yang kemarin kejadian di Dompu dan Bima, itu kan banjir yang sebelumnya memang sudah ada hujan dengan intensitas sedang selama waktu yang lumayan lama. Nah itu untuk kondisi di Dompu dan Bima itu memang kemarin karena pengaruh topografinya, di mana hujannya itu secara meluas, sementara Dompu sendiri adalah, kalau kita lihat dari peta itu seperti sebuah cekungan ya, cekungan. Jadi hujannya itu airnya akan mengalir ke arah Dompu semua. Demikian juga dengan di Bima. Jadi saya rasa kalau untuk potensi pasti ada, Mas. Pasti ada ya. Di Mataram pun pasti ada. Kedepannya apakah memungkinkan misalnya seperti BMKG jika melihat perakiran cuaca akan terjadi hujan lebat, apakah nanti dan memperkirakan akan terjadinya banjir, kedepannya apakah memungkinkan ada pemberitahuan kepada masyarakat agar sedia ini akan ada banjir? Apakah memungkinkan seperti itu? Memungkinkan, Mas ya. Jadi kita melihat dari iklimnya. Jadi iklimnya misalnya dalam kita membuat perakiraan, kita bisa menggunakan istilah dasarian. Jadi 1 bulan dibagi 3. Jadi di mana masing-masing dasarian adalah 10 hari, jadi 1 bulan ada 3 dasarian. Ya, kita lihat hujannya berapa sih dalam 1 dasarian itu. Nah, terus kita lihat dari sejarah. Ya, sejarah. Apakah suatu daerah itu pernah terjadi banjir atau tidak? Kalau misalnya terjadi banjir, berapa sih hujannya waktu itu? Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ternyata pada dasarian tersebut pernah ada banjir ketika hujan sebesar 30 mili, berarti kalau misalnya ada hujan lagi sebesar 30 mili, maka kita harus yakin bahwa itu ada potensi untuk banjir. Ya, seperti itu. Baik. Dan bisa saya mengingatkan kepada Anda juga bisa berinteraksi di line telepon 0370 636 313. Saya ulangi lagi di line telepon 0370 636 313. Dengan tema kita pada malam hari ini adalah metode perakiraan musim dan kearifan lokal atau warga Sasak di Nusa Tenggara Barat. Kita masih menunggu di line telepon 0370 636 313. Saya ke Pak Ismail. Pak Ismail, hari ini atau tadi malam dilaksanakan bau nyale. Ya. Apakah ada hubungannya dengan warga yang katanya informasinya pada nyale tahun ini kurang gitu? Apakah seperti apa? Jadi
bau nyali atau banyaknya nyali di pantai selatan itu sebenarnya sangat terkait dengan warga Sasak. Ya. Jadi warga Sasak itu kan berdasarkan kalender ya. Kemudian kalau tahun kering, maka bau nyali yang disebut dengan bulan 10 tanggal 20 itu matahari itu masih berada di dekat Australia. Sehingga tidak ada kesempatan pemanasan sekitar 10 derajat LS ini, di mana nyali yang kita harapkan itu akan berkembang tumbuh di sana, sehingga pada umumnya tidak akan terjadi nyali yang banyak untuk tahun-tahun warga kering ya. Kalau nyali akan banyak itu bila mana pada tahun basah ya, tahun basah di mana tumbuknya itu pada bulan Sabit pada tanggal 15 Oktober itu. Jadi kemudian kita akan harapkan hujan banyak, kemudian ombak nyali, nyalinya banyak. Mungkin yang di tepi itu tidak begitu banyak, tapi cobalah maju sekitar wilayah-wilayah 9 derajat atau 10 derajat, itu orang biasanya bisa menangkap satu perahu dia penuh. Satu perahu penuh. Itu banyak terjadi pada tahun-tahun basah itu, sudah berapa kali saya buktikan. Jadi tahun depan kita harapkan nyali bagus. Ya. Pak Ismail, di masyarakat berkembang ada istilahnya pawang hujan. Di warga Sasak itu apakah memang ada hujan ini bisa ditolak atau seperti apa? Sebenarnya warga Sasak terutama untuk perakiraan hujan ini tidak membicarakan tentang pawang hujan ya. Pawang hujan itu adalah ilmu lain yang sebenarnya bukan termasuk warga. Tidak termasuk warga ya. Tapi kalau ada yang mengatakan bisa menghentikan hujan itu tidak benar. Tidak benar. Yang benar adalah mungkin dia bisa memindahkan hujan itu, menggesernya sedikit ke arah hanya berapa ratus meter. Tapi kalau memang hujan ya hujan besar, cuma di tempatnya itu karena ilmu gaibnya itu dia tidak ada hujan di tempat dia pegawai itu biasanya seperti itu. Tapi di ilmu warga memang dikenal bisa seperti itu. Tidak mempelajari hal itu. Tidak mempelajari hal itu. Saya ke Pak Is. Pak Is, di tahun ini diperkirakan sampai kapan akan pasnya akan memasuki musim kemarau nanti? Baik Mas Bira. Jadi menurut perakiraan dari perakiraan kami di kantor bahwa untuk musim kemarau ini akan mulai pada bulan April, khususnya bulan April dasaran kedua atau sekitar setelah tanggal 21 dan seterusnya. Itu memang, dan secara umum memang untuk di NTB adalah bulan akhir Maret hingga awal Mei itu secara umum. Tapi kalau untuk yang sekarang diprediksikan akan terjadi pada April kedua, Mas. Itu. Lalu bagaimana dengan tinggi gelombang atau angin? Apakah seperti apa perkiraan? Ya, untuk saat ini memang gelombang cukup tinggi ya, karena memang masih banyak angin yang lumayan kencang. Itu karena memang di daerah laut Samudra Hindia Selatan memang masih terdapat beberapa titik-titik tekanan rendah. Ya, otomatis dengan tekanan tersebut angin akan lebih bergerak lebih cepat. Ya, jadi dengan angin lebih cepat otomatis gelombang akan lebih tinggi. Jadi kalau untuk bulan Januari Februari, jadi untuk bagi yang akan menyeberang lautan atau beraktivitas di laut, untuk bisa lebih berhati-hati lagi. Ya, demikian. Dari BMKG ini apakah ada satu program yang dikhususkan kepada nelayan? Karena kita tahu nelayan ini kan kehidupannya selalu di laut dan tergantung sekali dengan cuaca. Apakah BMKG ada satu program atau upaya bagaimana memberitahukan kepada para nelayan agar tidak melaut ataupun boleh melaut, apa seperti itu? Kalau program khusus mungkin tidak ada, Mas. Tapi kalau untuk informasi harian kepada untuk maritim tetap ada. Dan kebetulan ini maritim adalah bagian dari meteorologi. Jadi kebetulan di Lombok di sini juga ada stasiun meteorologi ya. Jadi kalau kami ini stasiun klimatologi,
Nah, ada lagi stasiun meteorologi yang berada di Bil ya, di Bandara Bil ya. Nah, stasiun meteorologi ini selain melayani dari untuk informasi cuaca penerbangan, mereka juga melayani untuk informasi cuaca maritim. Dan informasi mereka selalu disebarkan kepada instansi-instansi seperti Syah Bandar. Jadi kalau untuk laut, untuk maritim, mereka berikan kepada Syah Bandar. Jadi kalau misalnya ada pelaut, rekan-rekan nelayan yang mau minta informasi, bisa langsung ke stasiun meteorologi Bil atau langsung menghubungi Syah Bandar, atau kunjungi di website di BMKG Geodi. Jadi di sana ada informasi untuk maritim, untuk penerbangan, untuk iklim, semua ada. Jadi silakan saya lengkap. Itu. Pak Ismail, di tahun ini diperkirakan kapan akan memasuki, melalui metode Warga ini, kapan akan memasuki musim kemarau? Berdasarkan Warga, musim kemarau itu dalam sistem Warga itu sendiri, musim kemarau itu apabila matahari sudah, sinar matahari yang terselatan itu sudah meninggalkan Pulau Lombok. Itu teorinya. Tetapi kemudian Warga Sasak mengenal kemarau basah, kemarau kering ya. Nah, sekarang dikategorikan kemaraunya basah. Oleh karena itu kemungkinan kita mendapat hujan lebih banyak pada musim kemarau. Ya. Jadi kemaraunya itu menurut Warga Sasak ini pada akhir April atau awal Mei ya, ditinggalkan Pulau Lombok ini oleh sinar matahari itu, sekitar tanggal 2 Mei itu. Tapi sifat hujan musim kemarau itu mulai bulan Mei sampai bulan Agustus itu apakah kering atau basah sekarang ya. Kalau banyak hujan di sekitar bulan April Mei ini, maka kita katakan kemarau basah. Kita sapa dulu yang ingin bergabung. Halo, Bincang Hangat, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Agus Subiantara di Lombok Tengah. Silahkan Pak Agus di Lombok Tengah. Assalamualaikum Pak Insinyur Ismail. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Pak. Iya Pak. Saya mau tanya nih Pak, kenapa air saya kok bau gitu? Airnya bau. Kalau saya lihat ke hutan memang agak kering gitu. Tapi sekarang ini kan musim hujan, apakah bau itu bisa hilang atau enggak? Saya tidak punya jalan Pak. Kalau diminum air. Ya. Itu saja Pak. Kalau sama ibu ya yang pernah melatih saya di BMK, SMK itu. Ya. Masak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus di Lombok Tengah. Saya. Masalah ini Pak. Ada yang mengatakan kalau hujan gerimis itu hujannya lama, betul atau enggak? Air hujannya bau gitu? Iya. Air air di rumahnya bau gitu. Agak rasanya mungkin pahit atau mungkin ada rasa bau. Mungkin apa ada pengaruhnya dari dia di Lombok Tengah? Apakah memang ada ada pengaruh? Ya. Ya kalau kalau hal yang begitu itu tidak berkaitan dengan warga, tapi ada yang mengatakan begini. Air hujan itu berasal dari uap-uap yang kadang-kadang dia mengandung sulfur, kadang-kadang mengandung. Nah, itu makanya ada istilahnya hujan asam ya. Kemudian mungkin asam yang lain yang sehingga begitu terjadi hujan itu ikut dibawa ke maka terjadilah hujan yang berwarna kemerah-merahan, air hujan yang berwarna kemerahan terus berbau. Kemudian kalau diukur pH-nya siapa tahu dia masam. Terutama kalau daerah itu dekat daerah pabrik. Ada yang mengeluarkan asap-asap yang tinggi, itu kalau dilewati itu maka hujannya akan menjadi hujan asam gitu. Itu sudah menjadi isu yang cukup penting pada tahun 90-an itu. Hujan asam itu sudah menjadi topik yang dianggap sangat berbahaya untuk lingkungan. Baik. Pak Iis, mungkin Pak Iis.
ketika hujan gerimis dikatakan bisa hujannya berjam-jam atau sepanjang hari sampai malam bisa hujan, atau kadang hujannya tiba-tiba lebat bisa hanya sebentar saja. Seperti apa mungkin dilihat dari BMKG? Ya, begini. Jadi kalau kita perhatiin ya, kalau misalnya hujan gerimis, hujan lebat dan hujan gerimis pasti ada bedanya. Kalau hujan lebat biasanya disertai dengan angin yang kencang. Dan itu biasanya lebih sebentar, relatif lebih sebentar. Tapi kalau hujan gerimis itu biasanya tidak ada angin. Ya, dan itu makanya dia lama. Nah, sementara untuk proses sendiri atau di awan itu, proses awal terbentuknya hujan adalah dari awan cumulus nimbus. Ya. Jadi karena saking banyaknya proses konvektif yang di atas itu, nah, sementara di ketinggian tertentu juga tetap ada angin, sehingga dari awan rendah ini dia akan menjadi awan menengah dan dia akan melebar posisinya, sehingga tadi kalau awan cumulus nimbus kan dia diameternya kecil. Maka kalau sudah awan menengah yang berasal dari awan cumulus nimbus, dia akan menjadi lebih lebar lagi, sehingga biasanya kalau udah gerimis pasti dia akan daerahnya lebih luas dan lama. Dan kalau lama itu karena memang tidak ada angin. Tidak ada angin itu. Iya, angin tidak terlalu kencang. Itu. Baik, Pak Ismail, seberapa akuratkah metode Warige ini? Gini ya, saya sebenarnya dalam riset saya menggunakan metode ENSO dan metode Warige ya. Jadi istilahnya kalau kita hanya mengukur akurasi ya, ENSO itu sekitar 60 sampai 70 akurasinya. Warige sekitar itu juga. Tetapi yang berbeda adalah pengaruh Warige itu dia kecil. Artinya hujan, kalau dilihat dari hujannya itu dia sedikit bedanya, ya sedikit bedanya. Kalau Warige tahun basah dan tahun kering itu tidak terlalu besar bedanya. Tetapi yang membedakan adalah pola hujan itu. Jadi kapan kita akan banyak mendapatkan hujan dan itu yang lebih akurat pada sistem Warige. Kalau kita misalnya walaupun kecil angkanya, tetapi kita bisa menentukan kira-kira minggu keberapa kita akan memperoleh hujan. Apakah memungkinkan dipelajari metode Warige ini oleh masyarakat? Gampang, dia ada dan ini apa yang sudah saya pelajari didukung juga oleh peneliti-peneliti di luar, bukan hanya saya dan tim saya, tapi ternyata peneliti-peneliti Amerika terdahulu sudah mengatakan bahwa hujan itu banyak akan terjadi pada purnama atau pada bulan mati. Itu ada kaitannya dengan kejadian pasang surut. Jadi hujan itu juga gravitasi tertinggi itu akan terjadi pada saat purnama dan pada saat bulan mati tadi. Oleh karena itu cenderung hujan lebat itu akan terjadi pada ini bukan pendapat saya tapi pendapat Breer namanya, ahli ahli klimatologi Amerika. Kemudian beberapa pendapat yang sama juga dikatakan oleh banyak orang. Cuma kami kemudian menambahkan dari sistem Warige ini, ternyata pada bulan purnama itu memang akan terjadi banyak hujan, tetapi posisi bulan itu berlawanan dengan letak matahari. Jadi kalau mataharinya di selatan, kemudian bulannya juga di sebelah selatan, dia tidak akan terjadi hujan pada saat itu. Baik. Pertanyaan terakhir, Pak Iis, bagaimana masyarakat memahami dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti tentang cuaca ini? Ya, jadi gini. Jadi istilahnya kalau misalnya Warige itu kan mempelajari kebiasaan ya. Ya isinya adalah kebiasaan. Nah di BMKG juga mengenal istilah kebiasaan ya. Jadi kalau kita biasa bilang adalah normal. Jadi kalau kita lihat seperti kebiasaan. Jadi kalau misalnya suhu sudah mulai panas sekali, sudah mulai gerah,
biasanya akan hujan. Yeah. Tapi kalau sudah suhu dingin tapi kering sekali, itu biasanya tidak bakal hujan. Itu biasanya di ciri-ciri musim kemarau adalah seperti itu. Suhu dingin tapi kering. Tapi kalau musim hujan sudah gerah dan musim hujan seperti itu. Nah, itu jadi kebiasaan aja Mas ya. Kebiasaan. Ya, jadi kayak tadi misalnya kita lihat Warga juga mengenal istilah peredaran matahari ya, matahari dan bulan. Nah, kalau kita lihat cukup dengan matahari saja, Mas. Jadi kalau sudah matahari sudah berada di selatan kita, berarti sudah di atas kita, bergerak ke selatan dan kembali lagi, itu biasanya sudah mulai musim hujan. Tapi kalau sudah matahari berada di utara kita dan semakin jauh, tiba-tiba musim kemarau. Itu aja. Pak Ismail, mungkin sama pertanyaannya, bagaimana masyarakat memahami secara sederhana tentang cuaca ini? Singkat saja. Saya kira orang Sasak juga dia mengenal juga sifat-sifat bulan. Misalnya bulan Pitu itu adalah bulan terkering. Dia kalau sudah bulan terkering ini, bulan berikutnya akan terjadi hujan. Kemudian ada bulan 5 di mana akan ada hujan, tetapi sekedar untuk untuk menghijaukan rumput. Nah, kemudian bulan 6 itu, jadi setiap bulan itu ada karakteristiknya, sehingga Warigi ini sebenarnya kalau dipelajari lagi oleh orang Sasak sangat mudah untuk mengenal sifat iklim itu. Dari bulannya saja sudah ada karakter di situ. Jadi karakter bulan 7 itu adalah panas yang luar biasa, kemudian Kapuk itu Mekah, kemudian bulan 8 itu mulai hujan, kemudian bulan 9 itu Tengkung, ya, bulan 10 itu Nyale, bulan 11 Nyale Putu. Nah, bulan 12 ini adalah bulan Suwung sampai tahun barunya Sasak. Baik, menarik sekali. Dan pemirsa, itulah perbincangan kita pada malam hari ini dengan tema kita adalah metode perakilan musim dan kearifan lokal atau warga Sasak di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Is atas waktunya. Pak Ismail, terima kasih banyak. Pak Agus tadi di Lombok Tengah, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kita. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami di Bincang Hangat malam hari ini. Saya Wirat Maja dan seluruh kru yang tugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.